dengan NIM 20700124074. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi turunan dengan materi saya yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 20700124059. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemonotonan dan kecenderungan. Perkenalkan, nama saya Fitri Merah dengan NIM 20700124075. Di sini saya akan membahas tentang materi ekstrim lokal dan ekstrim internal terbuka. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 20700124065. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah praktis. Perkenalkan, nama saya Khairul Jannah dengan NIM 207124055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ali Muda Putra. Di sini saya akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum. Baik, langsung saja saya akan membahas materinya. Yang pertama, kita akan turunan. Turunan pertamanya dari 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x. Langsung saja, turunan pertamanya yaitu dari rumus dari turunan yaitu x n tambah n dikurang 1 dengan n. Jadi langsung 3 dikali 2 yaitu 6. 3 dikurang 1 6x pangkat 2 dikurang 2 kali 9 sama dengan 18. 2 dikurang 1 sama dengan 1, tapi satunya tidak ditulis. Jadi ini x1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi sehingga x-nya itu hilang. Jadi kita akan langsung uji titik pointer. Di mana 6x pangkat 2 dikurang 18 x tambah 12 itu kita sama dengan 0. Di sini 6x pangkat 2 dikurang 18 x tambah 12 itu sama-sama bisa dibagi dengan 6. Jadi memisahkan yaitu x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Sini kita akan faktorkan yaitu x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 sama dengan 0. X min 2 dikali x min 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya itu sama dengan 2 atau x-nya itu sama dengan 1. Jadi setelah kita mendapatkan x sama dengan 2 atau x sama dengan 1, kita akan substitusikan dari persamaan di atas ini. X pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x. Dimana yang untuk pertama kita ganti nilai x-nya dengan 2. Untuk yang nilai x-nya sama dengan 2, yaitu menghasilkan 4. Yang selanjutnya itu kita ganti nilai x-nya dengan 1.
sehingga kita mendapatkan 5. Jadi untuk nilai maksimum dan minimumnya kita memperoleh yaitu di sini 4 merupakan nilai minimum. Dan 5 merupakan nilai maksimum. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3.2, yaitu kemonotonan dan kecenderungan. Di sini saya telah mengambil salah satu contoh, yaitu tentukan di selang manakah fungsi tersebut naik, turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, serta tentukan titik beloknya. Di sini telah ada soalnya, yaitu fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4. Jadi langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu mencari fx monoton naik. Kita juga bisa menggunakan cara yaitu monoton turun, tapi di sini saya akan menggunakan monoton naik. Jadi dia akan monoton naik ketika sebelumnya ini kita harus mengetahui bahwa f aksen x itu lebih besar dari 0, sehingga kita mencari turunan pertama dari x sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 4. Kita akan mendapatkan f aksen x sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 lebih besar dari 0. Setelah kita mendapatkan turunan pertamanya, selanjutnya yaitu kita faktorkan, sehingga kita mendapatkan x dikurang 3 dan x ditambah 1 lebih besar dari 0. Jadi titik potongnya yaitu x sama dengan 3,-1 seperti ini. Jadi di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif, sehingga kita dapat menyimpulkannya bahwa fx monoton naik pada titik min tak terhingga, min 1 dan 3, tak terhingga. Sedangkan kita dapat menyimpulkan bahwa fx monoton turun jadi fx monoton turun berada pada titik min 1,3. Jadi setelah kita mengetahui titik monoton naik dan monoton turunnya, sekarang kita mencari bagian fx cekung naik, cekung ke atas, yaitu kita perlu juga mengetahui bahwa f double aksen x juga lebih besar dari 0, sehingga yang pertama kita lakukan yaitu menggunakan turunan kedua dari sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4. Kita akan mendapatkan hasil yaitu f double aksen x sama dengan 2x dikurang 2 lebih besar dari 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2x lebih besar dari 2, x lebih besar 1. Jadi kita juga dapat menggambarkannya seperti ini. Jadi dia cenderung ke atas yaitu 1, tak terhingga, dan dia cenderung ke bawah saat dia min tak terhingga hingga 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa f cenderung atas akan berada pada titik 1, tak terhingga, sedangkan f cenderung ke bawah yaitu min tak terhingga sampai 1. Baiklah, setelah kita mengetahui kecenderungannya, titik cenderung atas dan titik cenderung bawahnya, sekarang kita akan mencari titik beloknya. Jadi mencari titik belok itu menggunakan turunan kedua. Jadi f double aksen x
2x lebih besar dari 0. X lebih besar dari 2. Jadi X lebih besar dari 1. Jadi setelah kita mengetahui X lebih besar dari 1, selanjutnya kita masukkan ke dalam fungsi tersebut. Jadi fx sama dengan 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 ditambah 4. Jadi hasilnya yaitu sama dengan 1/3. Jadi titik beloknya yaitu berada pada titik 1,1/3. Jadi itulah hasil dari fungsi tersebut. Jadi yang pertama yaitu kita mencari kemonotonannya, yaitu titik naik pada titik ini dan titik turunnya. Dan langkah kedua yaitu kecebungannya, yaitu cebung ke atas dan cebung ke bawah. Dan hasil akhirnya yaitu mencari titik beloknya, yaitu terdapat pada titik 1,1/3. Itulah dari saya, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurisa Umera dengan NIM 20700. Di sini saya akan membahas tentang ekstrim lokal dan ekstrim interval terbuka. Sebelum saya masuk ke definisi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang grafik yang menunjukkan titik maksimum dan minimum. Nah, misalkan kita mempunyai grafik seperti ini. Kita bisa lihat contoh grafik yang saya gambar. Ini adalah contoh titik grafik maksimum. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi di mana sih yang termasuk global dan di mana yang termasuk dengan lokal. Nah, global
maka FC adalah nilai maksimum total. Kemudian jika F aksen X kecil dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai minimum total F. Dan kemudian jika F aksen X bertanda sama kedua pihak C, maka FC bukan nilai eksklusif total F. Nah, kita buktikan karena misalkan contohnya itu carilah jika ada nilai dari maksimum dan minimum, yaitu fx
sama dengan panjang 24 dikurang 2x kali lebar 9 dikurang 2x dikali f-nya itu x. Jadi sama dengan 24 dikurang 2x yaitu 124x dikurang 2x pangkat 2 dikali 9 dikurang 2x sama dengan 216 dikurang 18x pangkat 2 dikurang 48x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 3. Jadi fx sama dengan 216 dikurang 132 tambah 12x pangkat 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita masing-masing membagi 12. Di sini kita masing-masing membagi 12 yaitu sama dengan x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 18 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan x dikurang 2 dikali x dikurang 9 sama dengan 0 sehingga diperoleh x sama dengan 2 dan x sama dengan 9. F 2 sama dengan 432 dikurang 264 ditambah 32 yaitu 200 cm. Jadi volume maksimumnya yaitu 200 cm dan grafiknya itu seperti ini. Sekian dari saya. Saya Haikal Jena akan menjelaskan tentang penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Jadi contoh soal di sini kita punya sketsakan grafik fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 kurang 20x pangkat 3 per 32. Untuk mendapatkan grafik fungsi, langkah pertama yang kita gunakan adalah mencari titik kritis. Titik kritis ialah f aksen y sama dengan 0. Jadi kita perlu menurunkan fungsi yang kita miliki. Jadi f aksen y sama dengan 15x pangkat 4 dikurang 60x pangkat 2 per 32. Dari fungsi ini bisa kita sederhanakan menjadi 15x pangkat 2 dalam kurung x tambah 2 x kurang 2 per 32. Sehingga jika f aksen y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan x sama dengan 0, x sama dengan min 2, dan x sama dengan 2. Jika titik kritis sudah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya ialah menentukan titik di mana muatan naik dan muatan turun. Jika f aksen y besar 0, maka
2 pangkat 5 kurang 20 kali 2 pangkat 3 per 32 sama dengan 3 dikali 32 dikurang 20 dikali 8 per 32. Ini sama dengan 96 kurang 160 per 32 sama dengan min 2. Tentunya kita mensubstitusikan nilai F sama dengan min 2 pada fungsi yang kita miliki. Jadi F min 2 sama dengan 3 kali min 2 pangkat 5 dikurang 20 min 2 pangkat 3 per 32. Ini hasilnya 3 dikali min 32 dikurang 20 dikali min 8 per 32. Hasilnya min 96 ditambah 160 per 32 sama dengan 2. Setelah kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2, maka kita mendapatkan F2 sama dengan min 2 dan F min 2 sama dengan 2. Jadi F2 sama dengan min 2 itu adalah nilai max minimum lokal. Sedangkan F min 2 sama dengan 2 adalah nilai maksimum lokal. Selanjutnya kita mencari nilai cekung ke atas dan cekung ke bawahnya. Jadi kita gunakan F double aksen. Jika F double aksen besar 0, maka itu adalah cekung atas. Dan jika F double aksen kecil 0 adalah cekung bawah. Jadi fungsi yang kita miliki kita turunkan 2 kali ke double aksennya menjadi 60 X pangkat 3 kurang 120 X per 32. Fungsi ini bisa disederhanakan menjadi 15 X dalam kurung X kurang akar 2 X tambah akar 2 per 8. Setelah ini kita mengetahui bahwa jika F aksen X sama dengan 0, maka X sama dengan 0, X sama dengan akar 2, dan X sama dengan min akar 2. Setelah menemukan titik kritisnya, kita lanjut menggambarkan garis bilangan untuk mendapatkan nilai cekungnya. Setelah menggambarkan garis bilangan, kita mengetahui bahwa jika F aksen X besar 0 pada titik min akar 2 sampai 0 dan akar 2 sampai akar 9, dan F double aksen X kecil 0 pada min 4 hingga sampai min akar 2 dan 0 sampai akar 2. Jadi terdapat 3 titik potong, yaitu min 1,4, 1,2, 0,0, 1,4, min 1,2. Jadi setelah kita mengerjakan semua yang tadi, kita mendapatkan kumpulan informasi, yaitu nilai maksimum lokalnya terdapat pada titik min 2,2, minimum lokalnya
2,2, titik balik